Oke, teman-teman, hari ini kegiatan kita adalah melakukan pemanenan untuk tanaman terong, kangkung dan juga pare ya. Ini saya sudah siapkan keranjang untuk melakukan pemanenan kangkung, terong dan pare, teman-teman. Parenya ada di sana, itu yang merambat-rambat sana ya. Dan untuk terongnya ada di atas, teman-teman, dan juga kangkungnya sisa-sisa panen kemarin. Tapi kita harus melakukan pemanjatan dulu untuk bisa naik ke atas rooftop ini, teman-teman. Nah, ini saya manjat dulu ke atas dan kita lakukan pemanenan terong dan juga kangkung. Sebelumnya saya naikkan dulu ya keranjangnya. Oke, teman-teman, ini kita butuh perjuangan ya untuk melakukan penanaman dan juga pemanenan. Ini dia, teman-teman. Perlu perjuangan ekstra ya. Di setiap kegiatan atau di setiap kerjaan itu kita harus membutuhkan tenaga, pikiran dan juga waktu ya, teman-teman ya. Coba kita lihat tanaman terong kita ada di sana, teman-teman. Nah, itu terongnya, terong ungu, teman-teman, yang kita tanam di atas rooftop, dan kangkungnya ada di sana, sisa-sisa panen kemarin. Oke, teman-teman, itu ada lautnya. Kita panen dari sini dulu ya. Oke, apakah butuh gunting? Karena saya tidak bawa tripod ya, hanya membawa keranjang dan juga gunting. Tapi kita coba untuk memetik menggunakan tangan. Kalau keras nanti kita gunting, teman-teman ya. Sepertinya agak keras ya. Karena kalau terong itu pasti keras ya, teman-teman ya. Oke, jatuh di sini, teman-teman. Kita ada satu buah. Untuk terong kita masukkan dulu ya dalam keranjang. Ini lumayan ya, teman-teman ya. Buahnya sisa-sisa panen kemarin. Warnanya memang kurang cerah, tapi kalau untuk buahnya dia sangat besar-besar ya, teman-teman ya. Nah, ini kita gunting. Sungguh terlalu, wah, dia otomatis, teman-teman. Ini kita harus tetap pas percis di bawah ya. Ya, teman-teman bisa lihat jatuhnya itu kemana gitu kan. Jadi tak perlu dikutip-kutip. Kapok kau, guntingnya yang nggak kuat, teman-teman. Saking besarnya buahnya. Di situ rupanya masih ada, teman-teman. Nah, ini juga sudah bisa. Aduh, patah ya. Kayaknya abangnya kurang profesional ya. Ada 4 ya, teman-teman ya. Besar-besar. Saya rasa ini cukup untuk membeli takjil ya. Karena masih 2 tempat ya, atau 2 botol aqua bekas ini. Yang kecil-kecil ini tak usah dulu ya, nanti panen berikutnya masih bisa. Nah, ini dia masih ada, teman-teman, tapi masih terlalu kecil, jadi kita beralih ke sebelahnya. Nah, itu masih ada 4 botol aqua bekas lagi wadahnya, atau 4 batang lagi ya, teman-teman ya. Kita dari ujung sini, kita panen dari ujung. Nah, ini dia, teman-teman. Nanti untuk parenya yang itu ya, kita nanti turun, kita ambil sekalian
pulang atau antar ke dapur ya. Dapurnya persisnya itu dia, dapur rumah kontrakan ya. Kita belum bisa beli rumah teman-teman, jadi kita masih ngontrak. Kalau untuk lahannya kita dipercayain sama pemilik tanah untuk mengolah atau merawat tanahnya ya, daripada nanti semak katanya, nunggu laku katanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa beli ya, kalau ada rezeki. Wah, ini dia teman-teman, besar ya, besar ya, terhalang daun ini. Warnanya sudah kurang cerah ya teman-teman ya, mungkin karena panennya sudah habis masa produktif. Wah, jatuh sendiri ke dalam keranjang. Jadi teman-teman bisa melihat video kami cara penanaman terong di dalam jerigen bekas, memanfaatkan lahan-lahan sempit atau pekarangan rumah ya. Jadi kita banyak kegiatan ya, kalau kita nggak punya sampingan kita bisa berkebun meskipun di lahan sempit teman-teman. Wih, perasaan ini lebih banyak daripada panen perdana ya. Nah, ini dia teman-teman, udah mulai dia. Wah, ini lagi ada berapa kilo ini teman-teman, lumayan ya. Kalau kita panen semua ini lumayan untuk beli takjil ya di bulan puasa ini. Apalagi nih di tempat kami tinggal ini lagi musim kemarau ya teman-teman ya, jadi panasnya itu cukup lumayan menggoda es-es yang di pinggir jalan ya. Nice, lumayan teman-teman, saya angkat satu tangan aja sudah terasa bobotnya. Oke, saya selesaikan dulu ya untuk pemanenan terong-terong. Wis, hama-hama seperti semut juga sudah mulai berdatangan ya teman-teman ya, karena kurang perawatan, karena tersisa panen. Aduh, kalau yang muda masih bisa pakai tangan ya, kalau yang kecil seperti ini. Tapi kalau udah tua seperti ini lumayan keras juga teman-teman. Saya sengaja memvideonya sendiri, memanennya sendiri tanpa diedit ya teman-teman ya, karena berapa kali saya lakukan pembuatan video diedit ya, biar agak menarik, agar penonton nggak terlalu kesal di saat kita megangnya itu nggak goyang ya. Tapi yang terjadi malah yang nonton malah sepi ya. Apa pengaruhnya teman-teman ya? Mana lagi dia? Masih ada kah? Nah, ini dia masih ada teman-teman. Aduh, jadi kayak gini. Wah, kacau ini. Kita lakukan pemanenan kangkung ya. Ini cocoknya kangkungnya dipotong atau dicabut ya teman-teman ya. Saya rasa kita potong aja ya, biar nanti tumbuh lagi yang baru.
potong aja teman-teman. Kalau dipotong dia akan tumbuh tunas-tunas baru teman-teman, tapi memang hasilnya kurang lah ya, namanya juga ada tunas baru ya. Wah, itu kita mandang-mandang dulu ya, kita lihat dulu lautnya teman-teman. Sana ada sampan nelayan, karena tadi pagi airnya surut ya. Siang ini ketepatan jam-jam apa ya, jam-jam 2 ya, iya jam 2 ya teman-teman. Jadi airnya udah pasang, surutnya tadi pagi. Karena juga nanti ada kakak datang ke rumah, buka bersama katanya, kan bisa nanti bawa oleh-oleh ya, oleh-oleh sayuran yang kita tanam sendiri. Nah ini dia, masih ada yang belum terpotong nih. Nah itu tanam dalam serotan teman-teman. Ini semalam videonya saya upload ya, mungkin teman-teman yang belum nonton videonya bisa cek-cek kita punya channel ya, biar penontonnya semakin bertambah, kaminya juga tambah semangat dalam pembuatan atau penanaman sayuran di belakang rumah atau di lahan sempit teman-teman. Karena gimana ya, sedikit curhat dulu ya, kita buat video berbulan-bulan ya kan, dari awal sampai akhir, bukan seperti podcast. Kalau kita punya skill dalam podcast, mungkin podcast apa namanya teman-teman, podcast ya 1 jam udah dapat durasi sekian, penonton banyak. Kita nggak punya skill di situ, kita punya skill di bercocok tanam aja. Jadi biar penonton itu jangan salah paham, kita buat cara penanaman dari awal sampai akhir. Tapi yang naruh kita tuh kadang sedih itu ya teman-teman ya, yang nonton 200, yang nonton 100 ya, kadang sih ada 1000 ya. Namanya juga suka berbaru ya, atau youtuber baru lah, orang bilang youtuber baru. Tapi nggak masalah, penting konsisten kata orang. Apa aja yang kita kerjakan harus yakin, sisanya serahkan pada yang di atas katanya. Sampai sekarang masih itu yang saya pegang ya teman-teman ya, keyakinan itu yang masih saya pegang walaupun penontonnya sepi. Wah udah lumayan juga teman-teman, ada terong, ada kangkung. Nah ini nanti kalau 10 hari lagi udah bisa panen lagi teman-teman. Nanti tumbuh tunas-tunas baru nanti, jadi kita bisa ambil untuk kita panen kembali. Nah itu dia teman-teman, coba kita lihat dari atas ini parenya juga udah banyak teman-teman. Semua ini yang saya panen ini, ini ada tinggal 1 nih, aduh sayang nih. Ini besar juga sih, tapi tak apa-apa lah, mau dibawa pulang nanti nggak apa-apa lah, nggak usah ada tangkainya itu. Semua ini teman-teman, saya menanamnya itu atau pembuatan videonya itu dari biji sampai panen ya. Ini parenya juga sisa panen-panen kemarin. Dari sini sih kurang nampak ya teman-teman ya, harus dicek atau ditengok dari bawah ya. Tapi kita mau lihat-lihat dulu ya suasananya tempat kami berkebun. Jadi gini teman-teman, ini jujur ini bukan lahan kami ataupun bukan rumah kami ya, ini tempat tinggal kami. Ini adalah kontrakan ya teman-teman ya. Kalau yang tempat kami berkebun atau bercocok tanam ini adalah milik orang lain ya, atau bisa dibilang punya bank katanya sih.
karena ada bangunan kosong itu tulisannya sitaan bank ya. Jadi saya sudah bertemu sama pemilik banknya kemarin, dia datang lihat lahan dia, dan saya minta izin untuk mengolah lahan ini ataupun membersihkan lahan ini, tapi tidak dengan rumah itu ya, karena rumah itu saya tidak ada minta. Yang saya minta hanya lahannya aja teman-teman. Dulu ini semak ya, semak belukar ya, karena ada bertahun-tahun nggak dibersihkan. Nah itulah sedikit cerita tempat kami tinggalin ya. Kami di sini merantau teman-teman. Oke teman-teman, nah itu sedikit curhat aja. Jadi kita lakukan pemanenan untuk pare itu yang ada di bawah, kita tanam dalam jerigen. Nanti teman-teman bisa cek cara penanaman sampai pemanenannya ya, upload ada di video teman-teman. Oke teman-teman, nah ini rumahnya nih, saksi penanaman bila kita nanam di atas rooftop tapi belum diselesaikan sama pemiliknya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ini sedikit berat juga teman-teman, lumayan lah kalau untuk terongnya. Nah ini rumahnya terbengkalai teman-teman, sayang. Dulu itu kos-kosan teman-teman, kos-kosan anak rantau ya. Entah gimana ceritanya bisa bergadai atau diambil sama orang bank ya, saya juga tidak tahu. Yang pasti kita hanya sebatas merawat atau membersihkan ya. Jadi gini teman-teman, kegiatan saya udah pulang kerja, lumayan nambah-nambah atau mengurangi belanjaan dapur. Di sini ada ini jahe teman-teman, mungkin dalam minggu ini akan saya lakukan juga pemanenan. Saya tanam di dalam seropom ini. Ini jahenya jahe merah ya teman-teman ya, ada 2. Oh iya, mana tadi? Wah, cuman ini teman-teman. Ntar ya, saya pause dulu, saya ambil dulu nih biar nggak terlalu goyang ya. Oke, ini dia. Wah, si Bintang lagi nangis pula itu, lagi marah-marah dia, si Uli Kardan. Ini lagi berserak teman-teman, karena saya rencana mau nanam terong juga ya, terong hijau bulat di dalam pot ini. Jadi saya takut nanti lupa untuk melakukan pemanenan terong ini, makanya saya duluankan panen. Oh ini dia. Oh ini bisa pakai tangan lah ya. Kalau untuk parenya harus dicari dia teman-teman, soalnya udah banyak tertutup daun ya, udah tua ya, sayang terlambat panen. Adakah? Nah ini nanti, ini saya rasa ini kalau di tempat kami ini namanya pare kampung ya, dianya warnanya agak keputih-putihan, tapi biasanya ini hijau tua, mungkin karena batangnya udah tua warnanya agak keputih-putihan. Ukurannya nggak terlalu besar teman-teman, sedang-sedang atau cukup lah untuk skala rumahan. Kalau dijual mungkin orang cari yang agak besar dikit ya. Oke, kita lihat lagi. Masih ada. Wah, masih banyak. 1 2 3 4. Nah, ini dia Chicken Legendnya. Ini tomat cabai, kehabisan tempat ini. Masih banyak kayaknya. Ini banyak. Bintang Zuli nangis terus.
apa ini marahnya. Masih ada di balik-balik daun. Kita cari di balik-balik daunnya. Bintang, namanya Bintang, panggilannya Uli, dasar orang Batak. Lagi gaduh deh sama mamanya. Nah, ini udah tua padahal, udah bisa dikonsumsi walaupun punya kecil, karena batangnya jadi udah nggak produktif, makanya buahnya kecil-kecil. Iya, coba kita lihat dari baliknya. Tuh, lumayan lah. Banyak berjatuhan. Habis. Kayak gini. Nah, ini juga nanti akan saya tanami cabai ulang ya, karena ini udah nggak produktif juga batang cabenya. Untuk bibitnya lagi disemai teman-teman. Nah, itu. Iya. Oke teman-teman, inilah hasil panen kita yang kita tanam di belakang rumah. Ada pare, ada juga kangkung, ada terong, sebenarnya ada cabai juga, cuman nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti sebagian mungkin dibawa orang abang atau kakak yang mau buka puasa di rumah nanti. Wah, ini dia teman-teman, sebagian kita jual ke warung, siapa tahu orang warung mau beli nanti. Cabenya ada ini, lumayan untuk masak sayur. Cabenya juga udah matang-matang ya. Bintang dapat sedikit jadilah kan, namanya juga batangnya udah tua. Yang di belakang juga ada sih teman-teman, cuman tempat yang saya bilang mau ditanami cabai di belakang itu, cuman saya akan melakukan panenannya nanti aja teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menonton video ini dapat terinspirasi untuk melakukan penanaman di lahan di belakang rumah ataupun di depan rumah. Kita hanya butuh media saja ya teman-teman ya. Kalau bibit mungkin kita bisa bibitkan sendiri untuk sesuatu yang kita tanam. Oke teman-teman, bila video ini menginspirasi teman-teman, harap like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.